Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi hamdan katsiran tayyiban mubarakan fih. Nahmaduhu jalla fi ulah hamda syakirin wa nuthni alaihi thana'u dzakirin. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli ala nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'du, ayyuhal ahibbah rahimani wa rahimakumullah azza wa jalla. Kita lanjutkan materi kajian kita, yaitu materi tahsin, tilawah dan tafsir surat-surat pendek dari Al-Quranul Karim. Dan pada pertemuan ini kita sedikit membaca tafsir dari surah Al-Ikhlas, dan sebelumnya kita membaca dengan tartil surah Al-Ikhlas. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad. Allahus samad. Lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Nah, pada pertemuan yang kemarin kita sudah menjelaskan hukum yang berkaitan dengan ilmu tajwid dari surah Al-Ikhlas, dan pada kesempatan ini kita sedikit membaca tafsir dari surah Al-Ikhlas. Surah Al-Ikhlas dinamakan juga dengan surah Qul huwallahu ahad, dan surah ini termasuk surah Makkiyah. Jumlah ayatnya ada 4, dan di dalam surah Al-Ikhlas disebutkan sifat-sifat Allah Azza wa Jalla, sifat Ar-Rahman, dan di dalam surah ini adalah berita atau kabar dari Allah Azza wa Jalla tentang keesaan Allah Azza wa Jalla yang tidak beranak dan tidak diperanakkan, dan tidak ada satupun dari makhluk ini yang menyamai Allah Azza wa Jalla. Demikian kemudian surah ini dinamai dengan surah Al-Ikhlas. Kemudian terdapat sebuah kisah dari surah Al-Ikhlas ini, yaitu seorang sahabat yang diutus oleh Nabi kita yang mulia sallallahu alaihi wasallam dalam sebuah sariyah, dalam sebuah utusan perang. Dan tatkala seorang sahabat ini yang dijadikan pimpinan dalam sebuah sariyah, dalam sebuah utusan oleh Rasulullah SAW, mengimami salat untuk jamaah sahabat lainnya, ya, selalu saja dia mengakhiri salatnya dengan menambahkan membaca surah Al-Ikhlas di samping membaca surah yang lainnya, sampai-sampai jamaah atau para sahabat yang lain menegurnya dan mengatakan, kenapa engkau harus menyertakan surah Al-Ikhlas ini dalam setiap salat? Dan hal ini diadukan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan Rasulullah pun lalu bertanya, saluhu li ayyi syai'in yasna'u dzalik. Tanyakan kepadanya kenapa dia melakukan itu. Tanyakan kepadanya kenapa dia melakukan itu. Kenapa dia selalu saja membaca surah Al-Ikhlas padahal sudah membaca surah yang lainnya di dalam salat ketika menjadi imam. Lalu sahabat ini
menjawab li'annaha sifatur rahman, karena di dalam surah Al-Ikhlas ini terdapat sifat-sifat Allah Ar-Rahman. Wa ana uhibbu an aqra'a biha, dan aku suka membaca surah ini. Wa qala an-nabi sallallahu alaihi wasallam akhbiruhu annallaha yuhibbuhu, kabarkan kepadanya sesungguhnya Allah azza wa jalla mencintainya. Lihat jamaah, perbandingan di antara kebanyakan kita di zaman ini mencintai surah Al-Ikhlas apabila imam membaca surah Al-Ikhlas karena pendeknya, ya bukan karena sifat-sifat Allah yang terkandung, yang Allah kabarkan kepada kita di dalam surah Al-Ikhlas ini. Maka apabila kita ingin mendapatkan kecintaan dari Allah Azza wa Jalla seperti yang didapatkan oleh sahabat ini karena dia mencintai surah Al-Ikhlas, yaitu hendaklah kita memahami, ya, tafsir, memahami daripada surah Al-Ikhlas ini. Jadi sahabat ini dia dicintai oleh Allah Azza wa Jalla sebagaimana yang dikabarkan oleh Rasulullah karena dia mencintai sifat-sifat Allah Ar-Rahman dalam surah Al-Ikhlas ini. Kemudian di antara yang menunjukkan fadl, keutamaan dari surah Al-Ikhlas ini, apa yang datang dari hadis Nabi kita yang mulia Rasulullah, bahwasanya surah Al-Ikhlas ini ta'dilu thuluthul Quran, menyamai sepertiganya Al-Quran. Kemudian sebagaimana kenapa surah Al-Ikhlas ini ta'dilu thuluthul Quran, ya, menyamai sepertiga Al-Quran, maknanya adalah sebagaimana di dalam hadis ini bahwasanya Al-Quran itu terbagi menjadi tiga bagian atau tiga macam. Isi Al-Quran seluruhnya itu terbagi menjadi tiga macam, tiga bagian. Yang pertama tauhidun, yang kedua ahkam, yang ketiga qasas. Jadi isi Al-Quran itu terbagi menjadi tiga. Yang pertama tauhid, yang kedua ahkam, hukum-hukum, dan yang ketiga adalah kisah-kisah. Dan surah ini, yaitu surah Al-Ikhlas, murni menyebutkan di dalamnya tentang sifat-sifat Allah Azza wa Jalla, yaitu at-tauhid, kewajiban kita untuk mentauhidkan Allah Azza wa Jalla. Dengan demikian, ya, maka surah Al-Ikhlas ini menyamai sepertiga Al-Quran, dan dengan demikian juga surah ini dinamai dengan surah Al-Ikhlas. Kemudian di antara yang menunjukkan tentang keutamaan surah ini, apa yang terdapat di dalam Sahih Al-Bukhari, ya, bahwasanya Nabi kita yang mulia sallallahu alaihi wasallam apabila beliau beranjak ke tempat tidurnya, ya, setiap malam beliau mengumpulkan kedua tangannya ini, ya, dan beliau meniupkan kedua tangannya setelah beliau membaca Qul huwallahu ahad, kemudian Qul a'udzu birabbil falaq, kemudian surah Qul a'udzu birabbin nas, surah An-Nas. Nah, kemudian Rasulullah SAW yamsahu bihima mastata'a min jasadih, dengan setelah itu beliau sallallahu alaihi wasallam mengusapkan ke seluruh bagian tubuhnya yang bisa beliau jangkau, yaitu beliau memulai dengan bagian kepala, kemudian wajah dan bagian depan tubuh, dan begitu selanjutnya. Ini beliau lakukan sallallahu alaihi wasallam sebanyak 3 kali. Sebanyak 3 kali. Nah, ini menunjukkan tentang keutamaan surah Al-Ikhlas. Kemudian jamaah sekalian yang dimuliakan oleh Allah Azza wa Jalla, adapun sebab turunnya surah Al-Ikhlas ini sebagaimana terdapat di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad dan Imam Tirmidzi dari Ubay bin Ka'ab, annal musyrikin, bahwasanya orang-orang musyrikin mereka bertanya kepada Nabi yang mulia Muhammad SAW, ya Muhammad ansib lana rabbak, wahai Muhammad sebutkan kepada kami nasab Rabbmu, ya, wahai Muhammad sebutkan kepada kami nasab Rabbmu. Fa anzalallahu tabaraka wa ta'ala qul huwallahu ahad, maka Allah Azza wa Jalla menurunkan
surah ini, ayat ini, Qul huwallahu ahad. Nah, jamaah yang dimuliakan oleh Allah Azza wa Jalla, insyaallah kita lanjutkan membaca tafsir surah Al-Ikhlas ini. Kita cukupkan sampai di sini dan kita lanjutkan insyaallah pada pertemuan berikutnya. Wassallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.